Halo semua, perkenalkan nama saya Henry. Saya adalah Solutions Architect di AWS Indonesia. Dan selamat datang di AWS 101. Pada sesi kali ini, saya akan membahas di mana AWS tidak hanya menyediakan layanan public cloud, tapi juga menyediakan layanan hybrid cloud yang juga tentunya sama canggihnya. Di sesi kali ini, kita akan membahas tentang Outpost, VMware Cloud on AWS, autentikasi yang difederasi, storage gateway, dan juga opsi-opsi konektivitas hybrid. Dari sisi arsitektur hybrid sendiri, tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna adalah terutama dari konsistensi, sisi operasional, dan juga deployment. Selain itu juga di mana mereka bisa dengan mudah mengelola dan dibantu dengan SLA sekelas enterprise. Salah satu use case yang paling populer untuk arsitektur hybrid adalah perluasan data center. Ini bisa digunakan untuk lonjakan penggunaan, backup dan disaster recovery, migrasi aplikasi, atau ekspansi ke bagian-bagian dunia yang lain. Dan AWS menyediakan berbagai layanan untuk keperluan-keperluan tersebut, seperti lewat public cloud, kita yang terhubung dengan data center milik pengguna. Banyak pengguna yang sudah merasakan mudahnya pengoperasian di AWS, sehingga mereka ingin mempunyai cara pengoperasian yang sama di data center mereka untuk keperluan proses data yang lebih dekat. Disinilah AWS menciptakan Outpost. Outpost membawa AWS ke data center milik pengguna dengan fungsionalitas dan teknik operasi yang sama dengan public cloud di AWS. Outpost terhubung dengan AWS Public Cloud menjadikan satu kombinasi arsitektur hybrid yang sangat handal. Ini adalah bentuk rack dari Outpost. Rack ini akan dikirim dan diinstalasi oleh AWS, dan tinggal dihubungkan dengan tenaga listrik dan juga jaringan. Rack ini dilengkapi dengan distribusi tenaga yang redundant, sehingga lebih handal. Bagaimana dengan pelanggan yang lebih nyaman dengan teknologi data center mereka, seperti VMware? Disinilah AWS bekerja sama dengan VMware untuk menyediakan layanan VMware Cloud on AWS. Dengan VMware Cloud on AWS, pengguna bisa ekspansi data center mereka ke AWS dengan teknik operasi VMware yang sama. Selain itu, pengguna juga bisa menggunakan layanan level tinggi di AWS seperti S3, RDS, dan Lambda untuk memudahkan modernisasi aplikasi mereka. Pengguna juga bisa menghubungkan sistem identitas mereka seperti Active Directory supaya bisa digunakan untuk login ke AWS atau yang disebut dengan single sign-on. Ini akan sangat berguna untuk meningkatkan level keamanan dan juga kemudahan pengelolaan. Pengguna bisa menghubungkan Active Directory mereka ke AWS dengan menggunakan berbagai pilihan, seperti server mereka yang kelola sendiri, atau Active Directory milik pengguna yang dibantu dikelola oleh AWS supaya memudahkan tim dari operasional. Untuk use case backup sendiri, AWS menyediakan layanan Storage Gateway, di mana pengguna bisa dengan mudah menghubungkan cloud storage seperti S3 dengan data center mereka tanpa perlu merubah cara kerja aplikasi mereka. Storage Gateway bisa bekerja dengan protokol backup yang standar, contohnya seperti NFS, SMB, Volume, dan juga Tape. Pengguna bisa menghubungkan data center mereka dengan AWS melalui public internet, VPN, seperti site-to-site VPN, atau koneksi private dengan Direct Connect yang langsung terhubung ke AWS. Nah, tadi adalah contoh beberapa use case dari arsitektur hybrid di AWS. Masih banyak lagi arsitektur hybrid yang lainnya yang Anda dapat pelajari di website kami di aws.amazon.com.
Selain itu, kami juga siap membantu jika Anda mempunyai kebutuhan layanan cloud, baik itu hybrid maupun public cloud. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi kami. Terima kasih, sekian dari saya. Sampai jumpa di cloud.